Ciri oplosan pestisida yang kita oplos itu aman atau tidak, baik atau tidak, ataupun berhasil atau tidak. Salah satu cirinya terlihat dari hasil, yaitu dia tidak pecah. Dia tidak pecah, dia tidak pecah. Terlihat jelas teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Tuh, dia tidak pecah. Tuh, dia baik-baik saja tidak pecah. Tuh, dengan air diadonkan jadi satu antara WP, SL, WG, EC pun itu larut sempurna. Tidak ada pecah ataupun penggumpalan. Kumaha tuh iya teh dulur. Siap-siap deui. Selamat pagi. Seperti biasa saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak lupa saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Kembali di seputar pertanian, pagi ini kembali menyemprot pestisida karena sudah jadwalnya lagi, tapi di area 2 dan 3. Untuk area 3 khusus untuk pemberian pengaplikasian biostimulan ini karena harus rutin interval 1 minggu per satu aplikasi, dosisnya 20 mili, tapi setelah 3 kali aplikasi ke depan katanya boleh diturunkan atau ditaikan tergantung situasi dan kondisi. Nah, ngomong-ngomong situasi dan kondisi, secara tidak langsung pestisida yang saya pakai itu sudah habis dipakai, dan secara kebetulan saya ada bilang di beberapa video terakhir saya, rolling pestisida itu penting. Nah, sekarang sekalian saja kita rolling pestisida yang saya pakai pada budidaya bawang daun di area 2, karena area 3 sudah. Nah, masih siap-siap dulu saya. Rencananya akan habiskan dulu pestisida yang sisa seperti kalsium, klorotanil, tapi kita bawa cadangan. Nah, untuk rollingannya klorotanil kemungkinan besar saya ganti dengan mankoseb. Bebas mau mankoseb biru, mau mankoseb kuning, bebas juga mau merek dagang apapun. Tapi perhatikan pertama kualitas pestisida yang dipakai. Patokannya pertama perusahaan yang mengeluarkan, 2 kalau diremasi ini lembut lah, licin untuk klorotanil dan mankoseb. Tapi untuk insektisidanya saya masih memakai golongan emamectin benzoat. Nah, tapi untuk sistemiknya kalau kemarin saya pakai piraklostrobin plus metiram, sekarang saya ganti pakai asam fosfit plus dimetomop yang saya akan mix terlebih dahulu nanti di lokasi. Nah, kita siapkan. Perekatnya masih sama. Ini kita siap-siap saja dulu. Nah, karena sering saya ada bilang untuk perlakuan pestisida baik fungi, insek maupun PPC apapun itu sesuaikan pada situasi dan kondisi. Nah, berhubung sekarang sudah 4 hari tidak turun hujan, plus tanaman bawang daun yang saya tanam itu sudah usianya 3 minggu, pas 1 bulan lah, mencapai 1 bulan, jadi siap untuk kita akali. Nah, dengan pemberian pupuk PPC secara jor-joran. Pertama alasannya untuk kondisi lahan tidak saya kasih pupuk kandang dan pupuk kimia, apalagi kapur pertanian. Nah, jadi kita wajib memakai pupuk PPC.
Yang tidak kalah penting adalah pemakaian ini teman-teman, micin. Karena untuk situasi sekarang ini pupuk kimia itu boleh dikatakan mahal, baik subsidi maupun non subsidi. Masih mending mahal, kalau ada ini mahal barangnya langka. Nah, jadi kita pakai ini untuk pengganti pupuk kimianya, sedangkan ini untuk pengganti unsur hara makro dan mikro, teman-teman. Nah, untuk dosisnya kita sesuaikan. Tapi untuk usia vegetatif silahkan teman-teman boleh improvisasi apapun perlakuan dosis pestisida yang dipakai, silahkan lah. Sebelum dilakukan kita observasi dulu. Jika teman-teman perhatikan, bawang daunnya sudah mulai hijau. Nah, ini efek samping pemberian herbisida yang telah kita lakukan. Sudah mulai hijau kembali. Nah, kita pijit. Nah, batang keras sudah mulai hijau. Itu tandanya pestisida yang kita pakai itu cukup efektif, baik segi dosis, segi tepat waktu, segi tepat pestisida, nah, dan lain sebagainya. Sudah mulai nampak hijau, walaupun masih belum saya bersihkan dari lumut. Nah, seperti ini belum saya bersihkan karena masih di area 2 ya, area 1 maaf, yang sedang saya bersihkan. Nanti kita bersihkan dari daun tua, dari gulma-gulma, rumput teki, karena 95% habis kecuali teki. Nah, saya bingung. Nah, manfaatnya banyak kalau kita istilahnya nyulikat atau ngepel. Seperti ini. Batang terjemur, pestisida masuk, tidak terhalang oleh lumut atau daun tua yang sudah kering dan lain sebagainya. Hal yang pertama saya lakukan yaitu mengoplos dulu asam fosfit dan dimetomop. Kita buka dulu. Nah, jangan lupa kita keluarkan dulu separuh atau setengahnya, supaya nanti mudah kita masukkan lalu dikocok. Nah, perbandingannya untuk 1 liter asam fosfit bisa kita gunakan 2 bungkus kemasan 100 gram. Ingat ya, 100 gram di metomop, teman-teman. Gunting lagi mintul, tenagaan deh. Kenapa saya gunakan 1 liter banding 200 gram? Itu supaya mengacu pada tepat dosis. Nah,
sebelum nanti kita rolling ke golongan metalaksil untuk mencegah bercakring. Sekarang kita fokus saja pada busuk daun, pucuk kuning atau Phytophthora lah, pada jamur, embun bulu, cendawan jamur atau apapun namanya lah, karena saya tidak tahu nama sebutan di daerah masing-masing. Namun pada intinya Alternaria lah atau Phytophthora. Kalau Alternaria itu busuk kering, kalau Phytophthora itu busuk basah. Nyir sugan mah ya insinyur we sugan mah hehehe bobodo mah insinyur jadi-jadian bebe jamalah teman-teman. Oh iya, sebelum video ini larut dalam cerita, saya selalu berharap teman-teman ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sedikit demi sedikit saya hanya berbagi pengalaman, karena kita sebagai petani itu selalu mencoba hal baru. Nah, selesai, kita tutup, lalu kita kocok sampai rata. Jangan lupa kita tekan, takutnya ada gas hasil pengocokan. Kalau pecah, meledak, kena wajah kita, bahaya. Jangan lupa asam fosfit yang tadi kita pisahkan kita tambahkan untuk mengacu pada tepat dosis. Kita campur seperti biasa. Milian anak eueuh ka mana milian eueuh. Milian, aduh sia. Alah eueuh tinggalin. Ku senok weh. Karena miliannya tertinggal, kita pakai pirasat atau piling. Oke, cukup. Seperti biasa perekat. Dilanjutkan WP, ini klorotanil sisa. Nah, kita campur, dosisnya kita kasih 2 sendok. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa klorotanil yang saya pakai agak sedikit warna merah ke kuning-kuningan. Kemarin di video area 1 saya ada bilang rolling pestisida khususnya bagian sistemik untuk menanggulangi bercakring pada cabai. Nah, itu dari fungisida sistemik berbahan aktif metalaksil sisa musim sebelumnya. Nah, jika teman-teman tidak ada milian, kita bisa pakai ini. Dosisnya kita kasih 2-3. Tapi karena masih vegetatif, saya kasih 2 tutup saja. Itu lebih dari cukup. Kasih 2 tutup, itu lebih dari cukup. Nah, ini asam fosfit yang sisa. Kita kasih pakai ini. Kita kasih 1 tutup. Supaya mengacu pada tepat dosis. Nah,
Untuk insektisidanya, karena tutupnya terlalu besar, kita bisa pakai tutup perekat atau tutup apapun yang kecil lah. Kita kasih 1 sampai 2 tutup. Nah, kalau pakai ini terlalu besar, tutupnya terlalu tebal, jangan lupa kita aduk. Nah, sekarang tinggal kalsium 1 sendok sampai 2 sendok. Manfaat luar biasa kalau kasih kalsium. Nah, untuk micin saya kasih 1 sendok. Oh iya, mungkin teman-teman banyak yang sudah nonton review tentang manfaat micin untuk tanaman. Kalau yang lain kasih review manfaat, saya akan beri sedikit penjelasan tentang resiko pemakaian berlebihan micin, teman-teman. Nah, untuk pemakaian micin, saya anjurkan itu di usia vegetatif dan cukup selesai di usia vegetatif. Tidak saya anjurkan di usia generatif, apalagi masuk fase panen, teman-teman. Alasannya kenapa? Tentu saja untuk menjaga kualitas tanaman yang kita tanam. Karena selain dapat mengundang penyakit, nantinya akan sangat susah dikendalikan. Jadi apalagi kalau bawang daun itu mudah sekali rapuh dan rebah. Jadi mengakibatkan gagal panen. Kecuali teman-teman punya skill dan kemampuan mumpuni, yaitu mencampur dengan pestisida yang lumayan bisa terbukti lah. Itu hanya bisa dilakukan dengan jam terbang. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kenapa saya baru kasih PPC atau pupuk daun atau diakali dengan menggunakan micin. Saya selalu bilang, dalam setiap perlakuan hendaknya disesuaikan dengan setiap keadaan atau situasi dan kondisi. Alasan utamanya kenapa saya kasih PPC baru sekarang, pertama usia tanaman baru siap. Yang kedua, cuaca yang baru saja ada kemarau. Kalau kemarin itu hampir 24 jam hujan, saya takut itu menjadi alat atau media pemancing bakteri jamur fusarium, teman-teman. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi untuk masalah micin. Nah, saya ada bilang resikonya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai di usia generatif, karena memang akan selalu berbeda di setiap situasi dan kondisi, saya sedikit kasih trik, yaitu untuk pemakaian fungisida. Untuk kontak wajib klorotanil kalau mau kita kasih pecin sebagai alternatif pengganti pupuk ataupun PPC ataupun pupuk daun. Yang kedua, untuk sistemiknya itu wajib golongan penekan pertumbuhan semacam tebukonazol, azoxystrobin ataupun trifloxystrobin. Nah, semacam itulah, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi we poho deui urang kita naon wae, kontak ngeus. Oh, racun, acan racun tuh, hampir we poho. Jadi mudah-mudahan para pemirsa ngartos lah
kenapa saya jarang ngonten, sekalinya ngonten amburadul nggak karuan, kacau. Jadi hese mamen nya kudu konsentrasi, nya kudu fokus karena naon nu dipigawe, dek ditinggalkeun lebar. Nungtung nama panan jadi pabelit baiklah